Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari Reguler A. Saya akan mereview beberapa materi sebagai untuk memenuhi tugas UTS. Beberapa materi diantaranya adalah yang pertama, adversitas dalam berwirausaha, kemudian membangun kepercayaan dalam berwirausaha, yang ketiga adalah menjadi wirausahaan sukses, dan yang kemudian yang keempat adalah etika dalam berwirausaha. Baik, saya akan mencoba menjelaskan materi pertama, yaitu adversitas dalam usaha. Jadi, adversitas sendiri memiliki pengertian sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh setiap individu, atau lebih khususnya itu potensi yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Apa yang dimaksud atau potensi apa yang dimaksud itu yaitu sikap ketahan malangan atau sikap tahan banting yang harus dimiliki oleh pengusaha itu sendiri. Kenapa pengusaha harus memiliki sikap tahan banting? Yaitu untuk mengatasi berbagai macam kendala yang dihadapi selama proses untuk menghasilkan satu keuntungan. Misal dalam situasi saat ini di mana pandemi merajalela, dan itu akan berdampak pada usaha-usaha yang pailit dan kemudian gulung tikar dan bangkrut. Nah, itu salah satu faktor penyebabnya, yaitu tidak dimilikinya sikap ketahan bantingan yang dimiliki oleh pengusaha itu sendiri, sehingga si pengusaha itu memilih untuk menghentikan proses berwirausaha atau proses berusaha guna untuk mencegah kebangkrutan yang lebih parah. Nah, kemudian bagaimana peran adversitas dalam usaha? Setidaknya ada beberapa poin yang menjadi manfaat ketika pengusaha memiliki sikap adversitas dalam dirinya. Yang pertama, setidaknya pengusaha itu mampu mengendalikan diri. Misalnya seperti ini. Ketika dalam menjalankan usaha, kemudian ada beberapa hambatan dan kendala, yang mana kendala itu sangat mudah untuk diatasi dengan sikap adversitas. Jadi kendala-kendala itu sangat mudah dihadapi dan solusinya mudah ada, atau masalahnya mudah dicarikan solusi jika pengusaha memiliki sikap adversitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan pengusaha atau si pengusaha itu dari negatif thinking, pikiran-pikiran yang negatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjadikan si pengusaha itu lebih bersifat kompetitif. Jadi ketika melihat satu persaingan dalam lapangan perusahaan, si pengusaha tidak melihat itu sebagai hambatan yang akan mematikan bisnisnya, melainkan justru itu menjadi pemacu dan pemicu si pengusaha untuk terus memodifikasi produknya, barang atau jasa, yang kemudian itu akan menjadi nilai lebih usahanya, sehingga akan secara otomatis meningkatkan laba dari keuntungan usaha tersebut. Kemudian untuk materi kedua adalah yaitu membangun kepercayaan dalam berwirausaha. Secara definisi atau secara pengertian, kepercayaan itu merupakan ketergantungan atas kualitas atau atribut yang dimiliki oleh suatu benda atau seseorang. Dan kepercayaan itu bisa mewujud dalam beberapa dimensi. Ada beberapa elemen-elemen yang menjadikan orang itu bisa dipercaya. Yang pertama, orang itu bisa dipercaya karena integritasnya, karena berani berkata jujur, berkata benar. Dan kemudian orang juga bisa percaya karena dimensi kompetensinya, karena keahlian atau kemampuan dimiliki oleh si pengusaha tersebut, sehingga orang menaruh kepercayaan penuh dari sisi kompetensinya. Karena memang dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, secara otomatis orang itu akan mengharapkan satu hubungan timbal balik dalam bentuk keuntungan, dan keuntungan itu bisa didapatkan misalnya salah satunya itu dari keahlian-keahlian yang dimiliki. Karena sadar atau tidak sadar, apapun resiko, apapun masalah,
ketika itu ditangani oleh orang-orang yang ahlinya, dan itu akan mampu diatasi. Kepercayaan itu juga bisa didapat dari dimensi konsistensi. Jadi dari sisi keyakinan tidak bisa kita lihat secara atau dalam waktu yang cukup singkat, atau keyakinan itu tidak bisa kita lihat dari bentuk kata atau kalimat, melainkan kita bisa melihat dari bentuk proses yang dilalui oleh si pengusaha tersebut. Keyakinan itu salah satu indikator agar dikatakan bahwa si pengusaha ini benar-benar yakin dengan usahanya. Misalnya tidak takut untuk jatuh bangun dalam mendirikan perusahaan atau dalam menjalankan perusahaannya, kemudian sikap adversitas tadi, yaitu salah satu ciri atau tolak ukur bahwa si pengusaha ini memiliki keyakinan yang tinggi dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, sehingga dari situ orang lain melihat itu sebagai modal sosial dalam hal kepercayaan. Dan kemudian dari dimensi loyalitas, jadi kesetiaan seseorang atau menjamin bahwa dalam bisnis atau dalam dunia usaha orang ini bisa diandalkan atau bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab atau satu perjanjian yang diikat baik antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lainnya. Dan dari mana kita mendapatkan kepercayaan itu, atau modal sosial dalam bentuk kepercayaan ini bisa kita dapatkan dari mana? Setidaknya kita bisa mendapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari keluarga. Jadi kepercayaan itu sejak dini itu dibangun dari keluarga, karena kita pertama kali besar dalam lingkungan keluarga. Kemudian selanjutnya itu di kolega-kolega kita, karena dalam dunia bisnis kita tidak hanya bertemu atau berkomunikasi dengan keluarga, tapi justru lebih banyak berkomunikasi atau membangun relasi dengan kolega-kolega kita yang lain. Nah, dari situ dari kolega-kolega kita, karena sikap tadi itu kita bisa mendapatkan kepercayaan dari kolega kita. Kemudian dari bentuk atau jenis-jenis lainnya di luar dari keluarga, kemudian dari kolega-kolega kita. Nah, bisa saja orang lain itu percaya karena rekam jejak kita di media sosial. Misalnya kita dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, kemudian dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidangnya, kemudian setia dan loyal terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu menjadi modal sosial kita dalam bentuk yang lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan mereview materi ketiga, yaitu tentang menjadi sukses dalam berwirausaha. Setidaknya ada 3 unsur atau 3 elemen yang menjadi variabel penentu apakah nantinya atau kedepannya dalam berwirausaha kita akan sukses atau tidak. Nah, faktor pertama adalah faktor kekuatan. Jadi kekuatan itu sangat diperlukan, bukan hanya kekuatan, tetapi juga lebih kepada kekuatan pikiran. Nah, dalam kekuatan itu sendiri, kekuatan itu tidak hanya semata-mata datang secara instan, melainkan melainkan kekuatan ini ada dan harus dikembangkan oleh individu-individu itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita mampu menggalang kekuatan yang bersemayam dalam diri kita? Setidaknya ada 2 hal yang menjadi instrumen agar kekuatan itu nampak dan bisa digunakan. Yang pertama adalah menggunakan transformasi pikiran. Karena memang segala hal atau apapun yang kita lakukan itu selalu berasal dari pikiran atau sesuatu hal yang dilakukan secara sadar. Nah, sehingga sesuatu yang dilakukan secara sadar itu butuh rencana,
entah rencana terlepas dari rencana itu dilakukan atau enggak. Nah, artinya di situ hal yang pertama yang kita lakukan adalah merubah pikiran kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah transformasi sikap. Nah, setelah apa yang kita dapatkan, setelah apa yang kita formulasikan melalui pikiran kita, nah kemudian kita mewujudkan dalam bentuk sikap. Nah, sikap ini bisa bermacam-macam bentuknya, bisa disiplin, kemudian tanggung jawab, kemudian tahan banting. Nah, itu salah satu bentuk transformasi sikap pelaku usaha mampu menggalau yang ada dalam dirinya dengan dua instrumen tadi, maka itu menjadi poin penting dalam mengarungi dunia bisnis ke depannya. Nah, kemudian yang kedua adalah leadership, soal kepemimpinan. Lagi-lagi yaitu soal sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Karena kenapa? Karena kepemimpinan yang tinggi itu akan mampu mengarahkan pada satu keputusan yang besar yang akan berdampak pada berjalannya perusahaan. Nah, karena memang dalam hal ini pemimpin itu berperan atau berfungsi dalam mengatur perusahaan dan kemudian membina karyawan dan kemudian mengarahkan perusahaan ini mau kemana dan si karyawan ini mau dipekerjakan di mana. Nah, sehingga di sini diperlukan yang namanya leadership yang tinggi yang harus dimiliki oleh pengusaha itu sendiri. Dan setelah potensi tadi mampu digali, kemudian kepemimpinan dapat, dan poin selanjutnya itu diperhatikan adalah soal keberanian. Karena belum tentu orang meskipun sudah memiliki sikap kepemimpinan, kemudian kekuatan itu ada, ketika tidak memiliki keberanian, maka sifat atau sikap kepemimpinan tadi akan menjadi hal yang sia-sia. Nah, maka dari sini diperlukan yang namanya keberanian. Nah, biasanya dalam diri manusia pasti akan berimbang antara kekuatan ketakutan dan kekuatan keberanian. Nah, sih karena dalam bisnis kita membutuhkan yang namanya keberanian, maka ada beberapa faktor juga agar kekuatan keberanian ini lebih dominan dibandingkan kekuatan ketakutan. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Yaitu kita mengendalikan ketakutan itu sendiri, bukan kita hilangkan, tapi ketakutan itu diarahkan pada jalurnya yang sebagaimana mestinya. Karena akhir hari ini kita bisa melihat bagaimana ketakutan itu oleh masing-masing orang diarahkan pada satu hal yang salah, sehingga timbul satu sikap yang memang itu bertentangan dengan pola-pola dalam dunia bisnis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mampu menggunakan kekuatan mimpi. Jadi mimpi meskipun itu hanya satu imajinasi yang diproduksi oleh pikiran manusia, tapi itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi individu-individu pebisnis. Nah, misalnya dalam dunia nyata, dalam penemuan pesawat misalnya. Jadi dulu orang hanya bermimpi bagaimana menikmati keindahan dari atas langit. Nah, akhirnya ketika mereka melihat burung, nah mereka mencoba membangun atau memproduksi satu kendaraan yang akan bisa mengarungi bumi itu dari udara. Nah, akhirnya terbentuklah pesawat. Kemudian beberapa generasi juga bermimpi bagaimana bisa menikmati keindahan dari udara itu dalam keadaan diam, tidak bergerak seperti pesawat. Pesawat kan tidak bisa diam di atas. Nah, akhirnya mereka mengamati capung, nah akhirnya dibikinlah helikopter. Jadi hal-hal yang besar seperti itu selalu berawal dari kekuatan mimpi itu sendiri. Kalau dalam dunia bisnis kita bisa melepaskan keberanian kita itu sendiri, itu dalam hal berani untuk memulai. Kemudian setelah memulai itu kita berani bertahan. Nah, kemudian dalam pertahanan kita juga harus tampil beda, karena semakin kesini zaman ini semakin jadi orang-orang
dalam dunia bisnis khususnya selalu mengimitasi atau menjiplak produk-produk saingnya. Nah, sehingga dari sini satu perusahaan itu harus berani bahwa produknya ini harus terlihat dan tampil beda. Dan untuk beda dengan produk-produk yang lainnya itu membutuhkan satu keberanian yang cukup, sehingga produk-produk yang kita pasarkan misalnya dalam dunia bisnis itu bisa dinikmati dan bisa dicintai oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya saya akan mereview materi yang terakhir, yaitu etika dalam bisnis. Jadi etika secara definisi yaitu salah satu standar perbuatan yang memimpin seseorang atau individu dalam membuat keputusan. Dan kemudian etika bisnis yaitu standar perbuatan yang memimpin individu atau seseorang dalam membuat keputusan, terutama dalam dunia bisnis. Kenapa dalam dunia bisnis perlu memperhatikan etika-etika? Karena memang etika itu akan berdampak pada beberapa hal, terutama akan mempengaruhi konsumennya, kemudian supplier bahan baku, kemudian karyawan, kemudian investor dan beberapa stakeholder lainnya. Nah, dan dalam membangun komunikasi dengan karyawan, dalam membangun komunikasi dengan supplier, dalam membangun komunikasi dengan dengan konsumen, itu diperlukan yang namanya etika standar. Karena antara perusahaan dengan si konsumen itu punya perilaku yang berbeda-beda, sehingga dalam membangun komunikasi itu perlu yang namanya standar umum atau menjadi acuan dalam membangun komunikasi antara perusahaan dengan si konsumen, dan kemudian perusahaan dengan investor dan beberapa stakeholder lainnya. Nah, itu salah satu peran dan pengaruhnya etika dalam dunia bisnis. Maka dari itu ada hal-hal yang fundamental yang menjadi prinsip dalam etika bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah otonomi, yang dimana individu atau si wirausaha si pebisnis ini mencoba menjadikan satu keputusan misalnya itu bebas dari pengaruh-pengaruh orang lain yang memang kadangkala juga berdampak buruk bagi perusahaan. Dan kemudian ada prinsip selanjutnya itu kejujuran, kemudian keterbukaan, kemudian selanjutnya itu keadilan dan saling menguntungkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi maka seorang pebisnis itu harus dalam standar perbuatannya perlu mengacu pada prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis. Sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, saya menyampaikan permohonan maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.